Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Thank you. Nah, di video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang eh, di video sebelumnya kan saya udah jelasin nih tentang gimana cara saya screening saham. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan langkah selanjutnya setelah saya men-screening itu gitu. Misalnya saya sudah ketemu nih sahamnya kan setelah screening, misalnya kayak saham Pegas gitu kan. Nah, setelah itu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan setelah itu adalah saya download laporan tahunannya gitu. Nah, caranya sederhana aja gitu. Kalian tinggal buka Google, kalian tulis laporan tahunan perusahaan apa yang mau kalian download gitu kan. Misalnya saya mau lihat laporan tahunan Pegas gitu kan. Pegas. Nah, kemudian dia akan masuk ke website perusahaan kan. Nah, kemudian ya kita tinggal pilih aja di sini. Di sini di website perusahaannya biasanya ada yang kayak ini pilihannya gitu kan. Kita pilih yang financial information. Kemudian kita pilih yang ini annual report. Annual report ini adalah laporan tahunan gitu kan. Nah, jadi dia udah terbitin nih. Nah, ini kan ada laporan tahunan 2022 diterbitkan 28 April 2023 kan. Nah, ini laporan tahunan 2023. Jadi kita baca yang paling terbaru gitu kan. Download yang paling terbaru aja gitu kan. Karena kan ini yang paling terbaru laporan tahunan 2023 kan. Kita klik aja, deng. Nah, nanti dia langsung muncul seperti ini, langsung masuk ke halaman PDF-nya gitu kan. Nah, kalau kita mau simpan filenya ya tinggal kita download aja, tinggal kita klik yang ini kan. Udah. Nah, jadi setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah kita meneliti laporan tahunan ini. Ya minimal kita baca dulu lah gitu kan. Walaupun memang laporan tahunan itu membacanya itu butuh kesabaran karena sangat membosankan gitu kan. Karena ini kan ada 772 halaman nih kan, masing-masing perusahaan beda-beda gitu. Ada yang banyak, ada yang sedikit gitu kan. Tapi saya rasa paling sedikit itu sekitar 300 halaman gitu. Yang lain lebih sedikit dari situ saya belum pernah lihat gitu kan. Nah, kemudian tinggal kita baca aja gitu kan isi laporan tahunannya itu. Fungsinya apa sih kita baca laporan tahunan ini? Supaya kita mengetahui perusahaan yang kita beli ini bisnisnya bagaimana gitu, uangnya dari mana, siapa aja pelanggannya, semualah informasi tentang perusahaan yang mau kita beli sahamnya gitu. Nah, dari depan aja kan kita udah tahu ini kan ada informasi misalnya kayak Pegas, BUMN. Oh, berarti Pegas ini perusahaan BUMN gitu, perusahaan yang dimiliki negara, badan usaha milik negara gitu kan. Nah, kita tahu temanya tahun 2023 ini adalah strengthening presence gitu kan. Nah, kita bisa baca nih. PT perusahaan gas negara berkomitmen untuk terus memperkuat kehadirannya dalam bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Nah, itu bisnisnya, transmisi dan distribusi gas bumi. Untuk itu PGN menerapkan langkah-langkah strategis dan inovatif untuk memperkokoh keberadaannya di tengah pasar yang dinamis. Dah baca bla 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 gitu kan. Nah, baca kita bisa tahu tema-tema yang dibawanya dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. 2019 Open the World. Kenapa temanya Open the World? Karena ini 2019 EGN membangun pengalaman bisnisnya untuk mengembangkan hubungan secara global gitu. Jadi fokusnya gitu. 2020 Answering the Challenges. 2021 Greater Collaboration Stronger Sinergi gitu kan. Nah, jadi kita bisa baca-baca gitu. Nah, kemudian kita bisa baca ini halamannya. Kita lewatin aja. Nah, kita bisa baca ikhtisar capaian 2023, performance highlight 2023 kan. Dalam 2 tahun terakhir, tren kenaikan dividen payout ratio dan dividen yield mencerminkan komitmen kami dalam memberikan nilai kompetitif kepada pemegang saham, namun juga menandai tingkat kesehatan keuangan yang kuat dan prospek pertumbuhan masa depan perusahaan. Nah, jadi si Pegas ini ngasih tahu bahwasanya dia dalam 2 tahun terakhir itu mampu meningkatkan dividen payout ratio-nya gitu kan. Nah, ini tren dividen payout ratio dalam 2 tahun terakhir di atas 60%. Semoga dividen tahun ini juga di atas 60% gitu kan.
Kalau misalnya 60% aja lah katakan dividen tahun ini, berapa berarti dividennya kira-kira? Nah, laba per saham dari Pegas ini kan udah kita ketahui 177 kan. Jadi dari 177 ini kalau misalnya 60% payout ratio-nya untuk dibagikan jadi dividen berarti berapa? 106. Nah, semoga paling kecil 106 nanti dividen dari Pegas gitu kan. Nah, tingkat kesehatan perusahaan, the soundest level. Nah, ini tingkat kesehatan perusahaannya AAA, sangat sehat gitu kan. Kemudian peningkatan volume niaga transmisi gas, transportasi minyak. Naik gitu. Tata kelola governance gini, kepuasan pelanggan, 4 fokus keberlanjutan PGN, mendukung pencapaian target net zero emission melalui peningkatan penggunaan gas bumi pada masa transisi energi, melindungi alam, membangun program kemasyarakatan yang kohesif dan tangguh, dan menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Kita bisa baca kan, bisa belajar bahasa Inggris juga ini sekalian nih. Nah, nomor 1, mendukung pencapaian target net zero emission melalui peningkatan penggunaan gas bumi pada masa transisi energi. Bahasa Inggrisnya, supporting the achievement of the net zero emission target through more use of natural gas during the energy transition period. Nah, ya kita bisa sekalian belajar juga ya kan. Running responsible business, melakukan bisnis yang bertanggung jawab. Building cohesive and resilient community program. Oke. Penghargaan internasionalnya kita bisa tahu nih kan. Ketersediaan infrastruktur. Nah, 7 program gasifikasi nasional. 7 National Gasification Program. Sabta PGN Plus, PGN Sayang Ibu 1, PGN mendukung industri khusus. Nah, jadi ada 7 sektor industri khusus yang didukung Pegas dengan dukungannya itu harga per MMBTU dari gas yang dijual ke 7 industri itu $6 gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu itu. Oke. Kemudian kita baca-baca lah ini, kita baca-baca. Nah, kita masuk ke sini, ikhtisar data keuangan penting. Nah, di sini kita bisa menganalisa langsung 5 tahun terakhir gitu kan, dari 2019 di sini kan. Nah, kita bisa tahu nih, kita kecilkan dikit. Pendapatan dari Pegas ini tahun 2019 adalah 3,8 miliar dolar. Nah, kita lihat di ujung sininya ini, in USD audited. Jadi dalam USD dan telah diaudit gitu. 2019 pendapatannya 3,8 miliar dolar ya kan. Kemudian 2020 2,8 turun, 2021 3 naik, 2022 3,5, 2023 3,6. Jadi pasca Covid tahun 2020 kita bisa lihat di sini mereka mulai mempertunjukkan pemulihan gitu kan. Pemulihan pendapatan. Nah, kemudian kita lihat beban pokok pendapatannya, bisa kita lihat laba brutonya gitu, beban administrasi umum, laba operasi. Nah, laba operasinya gimana nih? Laba operasi kan 2019 546 juta dolar, 303, 420, 592, 542. Jadi dia menurun gitu ya. Tahun 2022 yang cukup tinggi nih, 592 juta dolar gitu. Tahun 2023 542 gitu. Enggak terlalu turun jauh lah gitu kan. Nah, kita baca-baca lah ini, baca-baca laba rugi per saham, laba atau rugi bersih per saham. Nah, ini laba bersih per sahamnya 0,011 dolar gitu kan. Kalau ini dalam bentuk dolar berarti harus kita konversi lagi ke rupiah, berarti kalikanlah berapa kurs rupiah dolar, misalnya 16.000 gitu kan. Ya udah, tinggal kita hitung aja gitu. Nah, jadi ini sangat berguna untuk membuat kita semakin yakin bahwasanya perusahaan ini gimana sih track record labanya gimana, apakah ke depan dia akan lebih baik gitu. Jadi bisa kita analisa dari data di laporan tahunan ini gitu. Nah, ini kita bisa lihat posisi keuangannya, ekuitasnya berapa, semualah aset lancar gitu kan. Baru kita bisa lihat di sini. Nah, ROE-nya berapa? ROE-nya dari 2019 2,9, kemudian minus, kemudian naik ke 9 kali ROE, 9%.
naik 9,48%, naik turun ke 7,85% gitu. Net profit marginnya gitu. Bisa kita lihat semua di sini. Debt to equity-nya, ini debt to equity ratio-nya penting kan. Rasio hutang terhadap modalnya kan. Nah, 83% tahun 2019, 2020 tinggi banget, makin turun. Nah, jadi kalau kita lihat dari tren hutang, sebetulnya tren hutang dari Pegas ini menurun gitu kan. Dari sejak 2020 104% turun jadi 89, turun lagi 62. Nah, tahun 2023 turun menjadi 43% gitu. Jadi kan semakin bagus berarti kalau dia hutangnya berkurang gitu kan. Nah, kemudian kita bisa lihat PE ratio-nya. PE ratio-nya 2019 55 kali, 2020 minus kan, 2021 7 kali, 2022 8 kali, 2023 6,38 kali. Price to book value-nya 0,50 kali. Nah, tahun 2019 price to book value-nya 1,17 kali. Nah, kita lihat coba harga saham 2019 berapa. Sampai guys. Nah, kita lihat tahun 2019. Kita katakan yang 5 tahun. Nah, 2019 harga sahamnya di bulan Mei 1900-an, 2000-an, kemudian naik 2100, 2200. Nah, jadi mungkin kisaran PBV dari Pegas ini, kalau PBV-nya satu kali itu di harga 2000-an gitu, 2100 atau 2200 gitu. Nah, dari situ kita kan bisa dapat gambaran. Nah, di sini kinerja keuangan. Pokoknya semua informasi-informasi yang penting ada di laporan tahunan ini. Jadi kalian baca saja. Itu kenapa saya setelah screening itu download laporan tahunan, kemudian download laporan keuangannya yang terbaru gitu, yang terbaru kan udah kuartal 1 2024 gitu kan. Nah, di situ saya baca. Kemudian setelah itu ya sudah baru bisa kasih keputusan investasi, apakah kita mau masuk atau nggak usah jadi gitu, atau masih kita pantau dulu gitu. Nah, gitulah langkah-langkahnya. Tapi misalnya udah betul-betul tertarik, ya masuk aja gitu, nggak perlu takut. Kalau memang kita sudah analisa ternyata bagus, ya masuk aja, kenapa harus takut gitu kan. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.